Oke, mari kita langsung bedah materi dari Anda. Kita punya kutipan dari buku Tiny Habits karya BJ Fogg. Menariknya, kali ini kita nggak cuma lihat kebiasaan kecil buat diri sendiri aja nih. Fokusnya, gimana perubahan itu seringkali proses bareng-bareng. Betul sekali. Jadi, gimana kita bisa berubah dengan orang lain, bukan sendirian? Iya, Walaupun buku Fogg ini banyak ngomongin soal perubahan individu ya, iya. sumber yang Anda kasih ini kaya banget contoh gimana prinsip yang sama itu jalan di interaksi sosial kita. Oh, jadi bisa buat keluarga, rekan kerja gitu ya? Iya, banget. Sama keluarga, kolega, atau dalam tim. Jadi ini bukan cuma soal gimana kita ubah diri sendiri, tapi juga soal memahamu, terus memfasilitasi perubahan positif ke orang sekitar kita, lewat cara kita interaksi. Nah, ada satu cerita yang kayaknya langsung nonjol ya, tentang ayah, Mike namanya, sama anaknya Chris. Ah, iya, yang soal filter mesin kopi itu kan? Betul, yang sering ribut cuma gara-gara itu. Kedengarannya sepele mungkin, tapi ini jadi studi kasus yang bagus ya, buat lihat gimana pendekatan Fogg bisa mengubah dinamika hubungan yang udah mentok gitu. Iya, betul. Si Mike ini kan awalnya frustrasi ya, merasa Chris ini kurang motivasi. Tapi setelah dia belajar model perilaku Fogg, rumusnya itu B sama dengan MAP, ingat kan? Behavior sama dengan motivation plus ability plus prompt. Oh iya, B sama dengan MAP. Perilaku itu muncul kalau ada motivasi, kemampuan, sama pemicu barengan. Nah, dia sadar kalau pendekatannya itu keliru. Nyalahin motivasi remaja itu wah seringnya jalan buntu kan? Jadi dia nggak fokus ke motivasi si Chris lagi, terus kemana fokusnya? Dia geser kedua elemen lainnya, ability atau kemampuan, sama prompt atau pemicu. Kunci perubahannya itu justru nanya, gimana caranya saya bisa bikin perilaku ini jadi gampang banget dilakuin sama Chris. Ah, oke. Dibuat mudah ya? Iya. Sama pemicu apa yang pas buat ngingetin dia tapi nggak kedengeran kayak ngomel. Ini menurut saya revolusioner loh dalam hubungan. Kita berhenti nyalahin kemauan orang, tapi mulai mendesain kemudahan dalam interaksi. Menarik, menarik. Terus praktiknya gimana si Mike ini? Nah, dia pecah tuh tugas bersihin filter kopi, yang tadinya mungkin 3 langkah ribet gitu ya, jadi cuma 1 langkah super kecil. Cukup keluarin filter bekasnya aja. Udah. Wah, simple banget ya. Banget. Terus pemicunya juga diubah, nggak lagi ngomel-ngomel, tapi jadi pertanyaan tenang, pas Mike kebetulan lagi di dapur, Chris, bisa tolong ayah sebentar nggak keluarin filter ini? Gitu. Jadi lebih santai ya pendekatannya. Ini contoh bagus soal memulai dari yang kecil tapi dalam konteks hubungan. Tepat. Dan mengubah desain interaksi itu sendiri. Hasilnya kan nggak cuma soal filter kopi aja ya. Gimana ketegangan antara mereka itu langsung mencair, hubungan mereka membaik signifikan. Sampai-sampai si Chris ini untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun ngasih hadiah ulang tahun buat Mike. Wow. Itu dalam sih efeknya. Iya kan? Ini nunjukin gimana perubahan kecil di pendekatan kita, di cara kita ngomong atau minta tolong, itu bisa ngaruh gede ke perilaku orang lain dan kesehatan hubungan. Ini bukan manipulasi ya, perlu digarisbawahi. Tapi lebih ke mendesain ulang situasi biar sukses itu lebih gampang buat semua. Jadi win-win solution gitu ya. Bisa dibilang gitu. Prinsip yang sama juga disinggung sekilas di sumber lain, misalnya kasus Amy dan Rachel soal PR. Kuncinya sama. Bukan dipaksa, tapi eksperimen bareng nyari cara termudah yang cocok sama aspirasi si anak. Oke. Nah, pendekatan bikin mudah sama rayakan kemajuan ini ternyata nggak cuma buat hubungan satu lawan satu ya. Bisa juga buat kelompok. Kayak di studi perawat yang Anda sebutkan. Tapi emang beneran ya, ngerayain hal kecil gitu cukup kuat buat ngatasin stres kerja yang berat. Kayak perawat kan sibuk banget tuh. Pertanyaan bagus. Studi itu memang menarik banget. Para perawat ini kan jelas ya, super sibuk, capek. Mereka coba terapkan kebiasaan kecil, misalnya minum seteguk air setelah selesai ngerjain tugas rutin tertentu. Tugas rutinnya jadi anchor atau pemicu ya. Betul, jadi pemicu yang udah ada, stabil, buat kebiasaan baru yang kecil tadi. Tapi yang lebih penting lagi tuh apa yang mereka lakuin setelahnya. Mereka mulai secara aktif saling merayakan keberhasilan kecil satu sama lain. Merayakan gimana tuh? Pesta kecil? Traktiran? Wah, jauh lebih simpel. Cuma tepuk tangan singkat, atau tos, atau sekedar ucapan tulus, wah kerja bagus, atau hebat. Perayaan kolektif yang instan ini, sekecil apapun, itu menciptakan emosi positif yang Fogg sebut shine. Kayak ada kilau perasaan berhasil gitu. Shine ya? Oke. Dan
Shine ini nular yo. Ini nguatin kebiasaan baru secara individu, tapi juga secara kolektif, bantu redain stres dan bangun rasa kebersamaan tim. Jadi, iya, perayaan kecil yang konsisten itu dampaknya gede. Wah, jadi perasaan sukses itu bisa kita bangun dan kita sebarkan bareng-bareng ya dalam grup? Tepat sekali. Ini nyambung sama konsep Fox soal feedback power zone. Zona kekuatan umpan balik. Intinya gini, umpan balik positif itu paling nendang efeknya, bukan pas kita muji sesuatu yang orang itu udah pede banget. Oh, bukan di situ ya? Bukan, tapi justru waktu kita kasih penguatan yang tulus, spesifik, di area yang penting buat dia, dan di mana dia merasa nggak yakin atau baru coba-coba. Ah, pas lagi ragu-ragu gitu ya? Nah, disitulah pujian kecil itu punya kekuatan super buat dorong perubahan. Dalam konteks kelompok, kita bisa dorong perubahan ini secara terbuka. Jadi ringleader gitu, mimpin proses baru. Atau bisa juga lebih diam-diam jadi ninja, bantu teman kita secara personal buat adopsi kebiasaan positif. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, prinsip-prinsip dari Tiny Habits ini sebenarnya bukan cuma resep perbaikan diri sendiri yang kita lakuin sendirian gitu. Iya, bukan cuma buat itu. Ini lebih kayak seperangkat alat ya, buat memahami dan secara aktif ikut serta dalam perubahan bersama orang-orang di sekitar kita. Tepat sekali. Dengan fokus bikin perilaku positif jadi lebih mudah, terus nemuin pemicu yang pas dalam interaksi kita sehari-hari, dan yang penting banget nih, merayakan tiap kemajuan kecil bersama-sama. Itu kuncinya ya, bersama-sama. Iya, kita bisa ciptain efek riak positif yang signifikan banget dalam hubungan pribadi, keluarga, bahkan tim kerja kita. Ini soal bantu diri sendiri, sekaligus orang lain biar berhasil bareng. Ini jadi ngasih kita pertanyaan buat diremungkan ya, untuk Anda pendengar juga. Berdasarkan obrolan kita barusan, kira-kira nih, perubahan interaksi paling kecil apa sih yang bisa Anda coba lakukan hari ini? Sesuatu yang mungkin banget bisa bawa dampak positif terbesar buat orang-orang di sekitar Anda. Coba dipikirkan ya.